Happy birthday Munir. Semoga diberikan kesehatan, Kelancaran segala urusannya. dan dipercepat bertemu jodohnya. Amin. Ham, lu inget gak sih dulu tuh di radio kita, radio sekolah Mini, kita, radio mini. Si Munir tuh selalu dicapin ulang tahun tiap minggu. Gue inget sampai ada yang nanya, yang jaga di radio mininya nanya, ini Kak Munir ulang tahun lagi? Gue jawab, iya kemarin versi Masehi, sekarang versi Hijriah. Banyak versinya emang ya. Versinya. Kalau kelas lain Karena pada memang para sejarawan masih berdebat mengenai kapan itu Munir ulang tahunnya gitu. sekarang juga umur dia 23 tuh menurut dia doang. Menurut dia doang. Seingat Nggak dia doang, tahu. 23. Karena teman-teman 23. Iya, Kalau teman-teman 28, dia 28 juga. Dia ngikutin temennya. Ngikutin temennya. Padahal kalau menurut paleontologi, Sosokan lu anak IPA. umur dia tuh nggak semudah itu. Benar. Tapi dulu tuh kelas lain pada ngasih salamnya buat ceweknya, buat temennya, Buat kayak salam dari penggemar rahasia. dari penggemar rahasia. Kita- Kita kelas kita nyalamin. Gue Ulang udah tahun. sampai nggak lucu itu jokes. Udah bener denger. Ya. Siapa lagi nih? Aduh. Ya udah ya Munir, semoga beneran dikasih ulang tahun lah ya. Bener. Semoga masih dikasih umur sampai ulang tahun ya. Iya, ulang tahun beneran ya. Jika kamu mendengar ini, doa terbaik untukmu. Iya. Munir. Itu emang kita ngedoain kita. Bener. Kita ngedoain kita. Kita emang ngedoain Munir. Bener. Masa kita buat konten doang ya? Iya. Gak mungkin dong. Nah, emang ini konten apa sih? Nah, Sebuah bridging yang Sesuai. sangat baik. sesuai namanya, Heeh. podcast terpadu. Podcast terpadu. Pojok kelas IPA 2. R-nya mana? Nggak tahu, baru bikin tadi. Jadi kenapa namanya Pojok kelas IPA 2 kan podcast. Podcast. Pojok Kelas. kelas. Podjok. Pojok kelas. Kelas. Padu Padu. IPA 2. IPA 2. R. Nggak tahu. Iya juga ya. Astagfirullah, iya juga ya. Kita sepertinya mesti mempertimbangkan apakah itu akan disensor atau tidak. Iya. Teman-teman boleh sampaikan masukannya, disensor apa enggak? Benar. Silakan langsung aja ke lihat grup kelas. Iya. Klik member. Lalu lihat kontak Fadli. Gitu. Iya. Kalau misalnya Anda tidak menemukan kontak Fadli atau tidak tergabung dalam grup kelas, mungkin Anda salah podcast. Karena Anda sedang mendengarkan podcast Terpadu. Pojok kelas IPA 2. Nah, kenapa sih kita sampai repot-repot bikin podcast kayak gini? Tahu, dia ngerepotin lu. Ngerepotin, iya. Gue bikin podcast ini sebenarnya dari tahun berapa? 2012 ya. Buset, 2012. Masuk SMA belum. Jadi udah visioner gue dulu dari 2012 gue mau bikin podcast. Padahal belum zaman podcast dulu ya. Belum Gue zaman. ahead of the curve gua. Tapi memang ini merupakan upaya dari saya dan Fadli, dua putra-putra terbaik madrasah. Iya, madrasah mana tuh? Madrasah mana? Oh iya, kita belum bilang madrasah mana Kita ya. belum bilang. Kita nggak usah nyebut lah ya. Iya. Kita nggak mau berurusan dengan hukum. Nggak. Pokoknya kita dari MAN. Nah, ya inisialnya MAN. MAN. Nomornya, kalau misalnya kita kasih tahu nomornya pada tahu sih ya. Iya, langsung ketahuan. Langsung dong. ketahuan. Nah. Pokoknya gini aja. Kalau buat Gimana teman-teman tuh? yang mau dengar, mau tahu nomor berapa, coba teman-teman angkat tangan kanan teman-teman. Angkat tangan. Angkat tangan. Iya. Terusnya teman-teman lipat jari, ibu jari teman-teman. Ibu jari, jempol. Nah, Oh. setelah itu jari kelingking, jari manis, jari tengah dan jari telunjuk teman-teman, teman-teman bentangkan. Teman-teman buka Buka. gitu. Nah itu kita. kita man segitu. Man segitu. Oh. Man berapa? Man. Itu sensor kan? Tadi sensor Iya, tuh. Kalau EMPAT Enggak dong. gitu. Nah, memang Tapi kan MPAT banyak ya. Kita nggak bakal sebut lokasi lah ya. Kalau pokoknya yang ini banget lah, yang metropolitan banget lah. Oh. Yang Kita nggak bakal sebut lokasi kotanya. Cuma pokoknya kita di DKI. DKI gitu. banget lah, pokoknya Iya. daerah yang khusus ibu kota banget lah. Iya, pokoknya kita di situ. Tapi mungkin teman-teman bertanya juga, nih lu bikin podcast Biar apa sih? targetnya dikit banget dong, cuma buat anak IPA 2. Emang. Karena kan yang kita tahu kisahnya cuma Kita itu doang ya. kan. Dan kita 3 tahun gak ada rolling kelas. Jadi
memang Iya, kita tahu dipikir-pikir unik juga ya. Sekolah kita nggak ada rolling kelas ya. nggak ada cuy. Khusus angkatan kita loh. Ya pokoknya zaman-zaman Malah- kita. Iya. Bahkan angkatan bola ada. angkatan bawah tuh udah di rolling. Oh, ada lu di Rolling. ada lu satu sekolah juga ya malah. Iya. Tapi alasan kita membuat sebenarnya adalah kita ingin mengabadikan momen-momen dan kenangan-kenangan yang pernah kita lalui Ih, gokil. selama 3 tahun bersekolah Ih, gokil. sebagai satu entitas. Iya, nama selama 6 IPA 2. semester. 6 semester. Jadi memang rencananya ini bakal ada 7 episode termasuk 7 episode. sekarang matrikulasi dan 6 episode lain yang masing-masing menggambarkan kenangan dari kita semua 32 orang yang ada di IPA 2 pada semester-semester tersebut. Kecuali nama Anda adalah Muhammad Thohir Herit atau Anda anak baru. atau Anda dia anak baru. mungkin tidak 6 semester. Thohir Atau ya- mungkin Anissa Mutiara. Iya, dia agak agak Ngecit dikit. ngecit dikit. Ya, mungkin dapat 6 episode setengah dikit lah. Iya. Dia kan di semester 6 ya, semester 6 awal ya. Setelah Cabut. awal. Anda malah cabut Anda keluar malah negeri, cabut. tidak UN. Tapi pala UN dateng. Iya. Iya ya. Itu Ngapain- kan UN sekalian dulu. Iya, terus ngapain ada sekolah di sana, Bung? Makanya. Sebuah pertanyaan. Ya, jadi mumpung kita masih ingat ya, Pak ya. Masih ingat. Mumpung kita masih ingat, ingatan kita masih segar dan mungkin dalam beberapa hal kita jauh lebih bijak dalam melihat kejadian yang ada gitu. Iya. Mumpung Fadli belum pikun. Anjir sialan. Bung Ilham belum beranak. Kalau udah beranak beda lagi pikirannya. Oh gitu kan. iya. Langsung aja deh ya, kita mulai. Boleh. Boleh. Jadi karena kita mau bahasnya pertama-tamanya dulu nih, kita bahas apa yang kita lakuin dulu di Man 4 gitu pertama-tamanya. Pertama-tama gimana tuh? Gimana sih lu tau Man 4? Sebenarnya ini sebuah pertanyaan retoris ya bagi gue. Wih, Karena gue sekolah gue waktu SLTP tua banget ya. Baru sekarang SLT ya. SLTP itu deket sama Manpat. Iya, bener. Deket tuh. Bener, BM 400. BM 400. Anak orang kaya lu ya. BM 400 meter. Ya. Dari BM 400 meter ada tuh ntar sekolah. Madrasah Sanawiyah. Nomornya nggak usah gue kasih tahu. Nomornya nggak Sekali usah. lagi, pokoknya Madrasah Sanawiyah paling terkenal di Jalan Pupan. Nah, gitu. Nggak usah menebak. Anda pasti tahu. Gitu. Nah di sekolah gue ini karena secara geografis berdekatan dengan SLTA kita, Iya. dengan Man Pip. Sederajat lah ya. Ya satu bahkan dalam beberapa bangunannya kan ada yang bener-bener bersebelahan gitu, bener-bener nyatu malah cuma dibatasin sama pagar doang gitu. Dan memang kita sering bolak-balik ke sana. Jadi cerita anak MTS yang ke Man itu udah kayak cerita umum, udah kayak cerita rakyat. Udah kayak folklore lah udah kayak ya. folklore. Itu udah kayak eksodus gitu, kita kayak migrasi gitu. Sebagaimana umumnya burung yang bermigrasi gitu. Kita seperti itu karena banyak banget. Jadi bagi gue masuk Man tuh udah sebuah Migrasi 100 meter. keniscayaan lah gitu. Udah. Karena pada akhirnya lu bakal kesana-sana juga. Dan gue inget banget dulu kebetulan kakak gue juga kan di Man dulu. Jadi gue udah cukup tahu lah. Tapi waktu itu gue ingat waktu mau daftar itu temen gue, teman sekelas gue waktu SMP bilang, nih Man udah buka pendaftaran formulir gitu, udah bisa beli formulir kalau nggak salah. Jadi gue tuh ya udahlah coba aja gitu, coba tes tuh selama rangkaian beli formulir, tes, ngukur baju semua sendiri gue. Buset, gokil. Gokil, gue udah tahu kan. Gak sama temen tuh? Hah? Gak sama temen? Gue dulu dijauhin. Nggak sama temen juga, sama si Nadib. Tapi maksud gue nggak ada ditemenin orang tua atau apa gitu. Karena gue udah sendiri lah. udah paham lah lingkungannya gimana. Aku tes, ikut berapa kali kan tes apa. Ya. Dan akhirnya lolos. Pas lolos udah ada disuruh bayar seragam, terusnya matrikulasi. Terus pikirnya, udahlah, nem gue juga nggak bagus-bagus banget. Ya udahlah, gue terjerumus lah akhirnya gue ke Manfaat. Mungkin juga hal yang sama terjadi pada teman-teman gue yang lulusan MTS lainnya gitu. Yang mana mereka udah terlalu males, udah dapet di Man, udah tahu lingkungannya di Man, dan nggak jelek juga sebenarnya kan Man ya. Jadi lah gue di mana aja gitu. Sebenarnya karena udah tahu lingkungannya juga dan itu udah pasti keterima juga lah ya, gitu lah ya. enggak juga. Oh enggak juga. Ada beberapa ada yang nggak keterima. Ada beberapa teman gue yang nggak terima. Gue nggak tahu Buset, sih kenapa. Padahal kan sebelahan gitu ya. Berarti udah goblok banget lah ya. Gue nggak bilang gitu. Mungkin emang jalan hidupnya bukan di sana. Kalau lu gimana? Nah,
Kalau gue nih, maksud gue kan kalau lu kan jauh, iya. ya kan. Kalau gue kan selemparan batu lah gitu. Gue tuh dulu bahkan SMP-nya itu di Tangerang Selatan di Bintaro. Apa sih? Aulion. Aulia. Aulion. Warna-warni dong sekolah gue. Apa tuh? Hah? Apa? Aulion. Baru nikah dong. Aul. Kariza Aulia. Ya kamu dengar ini bercandaan aja. Ini canda. Nah, abis itu gue tuh dapet info dari internet. Tapi sebelum gue dari internet tuh, ya gue karena anak Tangsel kan, pasti nyari tuh yang masih daerah-daerah Tangsel. Iya. Karena kan biar gampang. Dulu tuh ya gue cari negeri 1 atau 2. Emang nem lu bagus? Enggak juga, demi Allah itu enggak juga. Nem lu sama jumlah murid di IPA 2 gedean mana? Gedean anak IPA 2. Sumpah gedean anak IPA 2. Cuma ya sebenarnya rada malas juga kalau masuk negeri yang biasa aja gitu kan, banyak kalau jauh. Terus ada manfaat nih, pembukaan pendaftaran penerimaan gitu. Terus gue coba nih, dan gue baru tahu ternyata itu tuh udah hari terakhir. Jadi lu daftar tuh di hari terakhir pendaftaran? Hari terakhir pendaftaran. Dan gue inget banget dulu itu tuh ternyata gue abis perpisahan sama teman-teman SMP ke Malang. Kan pulang hari Minggu. Atau hari pokoknya akhir bulan lah. Tapi besok itu udah hari terakhir pendaftaran, man. Wah, ya Allah, itu udah panik itu. Habis senang-senang langsung dihadapkan pada realita. Itu. Gue nyampe lokasi, gue udah siapin ini kan formulirnya. Gue lupa bawa akte apa? Akte kelahiran gue lupa bawa. Lu lahir sih lu? Lahir. Lupa aja tapi lupa gitu. Gue lupa bawa akte kan, nego sama ininya, pengawasnya, petugasnya. Pak, izin Pak, nanti saya kirimin lagi deh. Ini saya udah baru tahu juga di pendaftaran. Saya dari jauh gitu kan. Terus singkat kata ya udah daftar, ikut tes. Bahkan pas ikut tes itu dulu gue kan di ruangan PSBB-nya kan. Oke. Kita kan duduk berdua-dua. Sebelah gue itu lebih ambisius masuk manfaat. Masuk gak? Demi Allah gak masuk kita, gue gitu tadi. Kasihan juga ya. Lu sempat kenal gak sama siapa gitu? Sempat kenal. Bener gak ada di Manfaat? Gak ada, serius. Astaga. Terus kayak bahkan gue aja dulu gak niat. Bukan gak niat, maksudnya gak belajar bener. Tapi lu keinginan sendiri atau kayak lu bilang, berarti lu nemu di internet terus lu bilang ke emak lu, "Mak, gue mau kalau di Manfaat nih." Iya, keinginan sendiri sih. Karena kan gue kan dulu dari SD-nya Islam, SMP-nya Islam. Terus kayak coba madrasah kayak gimana sih. Karena kan masih Islam, gue pikir mah kayak ya udahlah paling gimana kan. Masih nyambung lah ya. Masih gitu. nyambung, tapi ternyata tidak. Terus ya udah gue tes tuh, bahkan buat tes nulis surat dulu kan, nulis surat Al-Fatihah ya. Iya, Al-Fatihah sama ini Bismillah pakai segitiga. Terus ada bacaan-bacaan gitu. Enggak, anjir, gak ada itu santet tuh. Itu pelet tuh. Jadi nih tambahan informasi buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mungkin suka sama seorang dan merasa tidak berdaya untuk mendapatkan dia, teman-teman bisa coba itu. Nulis Bismillah pakai segitiga, terus ada bacaan-bacaan tertentu ditulis. Kertasnya ditaruh bawah bantal. Insya Allah besok dapat. Besok atau berapa waktu kemudian dapat. Jadi kalau ntar Fadli dalam berapa waktu dekat kita lihat punya cewek, ya kita tahu lah ininya. Anissa, hati-hati ya Anissa. Anissa, hati-hati, maaf ya. Nah itu gue tes tuh, nulis Bismillah Al-Fatihah kan 7 ayat. Cuma itu tuh posisinya gue nggak belajar, gue ya memang tidak hafal. Gue juga hafal kan pakai Latin. Gue nulis Bismillah doang yang gue bisa. Lo apalagi pakai Romaji ya? Romaji, orang pakai itu Latin. Nah ini gue nulis Bismillah tuh, Bismillah. Itu juga gue nggak tahu amat, udah masal memori. Udah. Karena kebiasaan kan. Terus habis itu yang alhamdulillahirrahmanirrahim gitu, itu gue harus pakai hijaiyah. Tapi putus-putus. Nggak disambung. Tapi malah ro yang gue sambung. Do yang harus nggak disambung gue sambung gitu. Aduh, dari kiri lagi. Dapat lagi. Nah terus pas mau lo ada saudaraan sama guru Manfaat gak sih? Nah itu janjian ada kayaknya. Iya kan, ada ya. Iya, janjian ada. Terus makanya abis itu pas gua keterima juga kan ada pengumumannya kan. Dari berapa 300 ya dulu ya, hampir 400 kan malah. Mungkin ya, gue agak lupa. Iya, segituan lah. Pokoknya utama main cadangan. Kan banyak banget kan. Dan gue pilihnya IPA. Gue liat daftarnya tuh kayak 1, 2, 3 memang gak ada. Gue balik halamannya kan. Terus kayak
Nama gue bener-bener nomor loh. Nomor gue bener-bener nomor terakhir. Bener-bener terakhir itu di barisan terakhir. Gue rasa kayak itu yang di pertimbangan terakhir gitu Iya. Mas, yang kayak nih anak lolos enggak? Iya, makanya. Kayak kancing gitu. Lolos enggak? Kayak sih gitu. Terus kayak dia pasti juga istighfar lah ngeliat gue tulis Al-Fatihah begitu kan. Tapi herannya gitu gue lolosnya utama gitu. Nah kalau lu gimana? Apanya? Keterima gitu? Dulu gue bahkan bukan gue yang nemuin nomor gue. Oh, temen gue. Jadi waktu itu gue nyari, somehow gue nggak dapet aja. Blow on aja gue kayaknya. Nyari nggak dapet aja. Emang lu nomor berapa En? Gitu. Atau teman SMP gue. Lagi gue kebetulan waktu itu posisinya lagi di MTS gue itu, lagi main bersama rekan-rekan yang lain. Pas banget pengumumannya, gue bilang kayak gue nggak dapet deh. Emang nomor lu berapa En? Ada temen gue nanya, temen gue nemuin, ya ada gitu. Oh ada gitu. Jadi syukurnya gue dapet. Kurang jeli gitu. Tapi menurut gue pada akhirnya penting gak penting sih matrikulasi. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue ya gue kultur shock sih sebenarnya matrikulasi sih. Iya, apa yang membuat lo sangat shock? Jadi tuh ya gue kan emang dari SMP Islam ya. Iya. Cuma ternyata masuk madrasah itu buset. Kaget bener gue. Dapat buku kan, dapat modul kan dulu kan, dapat modul kan. Itu kan ada berbagai pelajaran, ada Arab, ada ini, ada itu kan. Iya. Arabnya Arab gundul. Gue nggak bisa baca itu. Berarti baca Arab gundul beneran? Botak bener gue itu. Perawatan itu udah kayak kemo. Ya Allah, baca Arab. Kemo dari semester 1. Ih, udah matrik gua itu. Terus ya udah tuh kayak aduh ini bener nggak ya? Man dulu kan temen dulu cuma satu kan yang sekelas di matrik. Buat info nih dulu tuh kita matrik bareng ya. Bener, matrikulasi C. Matrikulasi C. Pokoknya C banget lah. Iyalah. Nah, terus gue pelajarin tuh bahasa Arab gundul kan. Mana dulu itu tuh ustadz gitu loh, yang ngajarin tuh ustadz. Kalau di Aulion hanya guru Islam. YouTuber, Halo guys. Nah, kalau dulu di SMP gue tuh ya guru Islam, guru Arab, bukan ustadz. Di sini tuh ustadz dari Gontor lagi. Ya Allah, ini bacanya begini. Dia bisa baca gundul loh gitu kan. Sedangkan gue kan kayak di situ juga ada fikih gitu kan. Gue yang posisinya dari anak swasta ke negeri, kaget juga kan apa gue pindah ya. Tapi yang lalu pernah kepikiran gitu? Sempet kepikiran mah, gara-gara temen gue juga pada pindah. Apalagi yang ya lu kenal juga lah ya, temen gue yang pindah. Iyalah. Gitu. Itu kan si Nadia. Belum dong. Belum kenal. Terus ya sempetnya sorot, cuma abis itu gue ketemu teman-teman yang ternyata juga sama kayak gue, yang nggak punya teman lah, ini akhirnya kita ngobrol. Nah pas lagi matrik itu juga, yang awalnya gue tuh nggak seneng lah, maksudnya nggak kayak, apalagi kan ini kan ngambil waktu jatah libur SMP ya. Asli iya itu kan? Salah satu yang ini juga sih cukup membuatku sebal gitu. Kayak lu tuh harusnya tidak hanya gue yang sebal, udah aman. Lu tinggal ongkong kaki doang, lu udah dapet SMA, udah tenang lah. Tapi justru di saat-saat seperti itu lu malah disuruh matrikulasi ke, lu disuruh kayak sekolah lagi di calon sekolah lu itu gitu. Lebih pagi malah nggak sih? 6:30 sih kalau gue terbiasa 6:30. Okay. Gue kan warga pribumi. Nah itu kan apalagi kan hampir 2 bulan kan. Bukan 1 semester. Kelamaan itu udah kelas sendiri. Pokoknya hampir 2 bulan. Cuma anda memang ya anak-anak warlock pada cabut semua memang. Ya karena buat warga-warga so-called pribumi kayak gue gitu ya, udah tidak ada yang spesial, Pat. Lu udah tahu semuanya. Lu udah tahu jajanannya, karena lu sering juga kan lu tuh lu MTS, lu jajan di kantin man juga beberapa kali pernah. Apalagi lingkungannya, teman-temannya pun sama aja gitu. Dan kita kan kecenderungannya dulu untuk bergerombol. Iya gitu sih, iya itu bergerombol gitu juga kan. awal-awal lu coba tuh ngeliat orang seragam sama semua coklat. Coklat pakai chino. Iya, terus apa sih itu seragam lu yang lucu itu loh? Rompi. Iya, astaga. Gue tahu sih kalau orang bilang lucu itu rompi. Karena gue punya kisah menarik soal rompi, Bang. Gimana tuh? Jadi dulu waktu gue pertama kali masuk MTS, kayak berapa minggu pertama gitu, kan ada ya, selalu ada masa-masa dimana saat kita melangkah ke jenjang berikutnya, kita pengen dilihat orang gitu. Kayak waktu lo
masuk SMP dari SD, lu pengen lihat keren sama SD lu. Pengen di respect lah pengen ya. respect, lu ke SMA SMP atau kuliah ke SMA lah mungkin salah satu yang paling gede juga. Nah itu gue tuh datang ke sekolah gue SD. Pakai seragam itu tuh. Pakai Senin. Hari Senin. Gue inget banget tuh kayak keren nih. Gitu. Yes. Harapan gue kan gue saling sama guru, dibilang keren banget Ilham sekarang di MTS 3, wah keren, sukses ya kayak gitu kan. Harapan gue. Harapan. Kenyataannya kata yang terlontar pertama adalah apa tuh? Kok seragamnya kayak anak TK? Iya. Tidak sesuai harapan. Gak mau kesana lagi di hari Senin. Gara-gara rompi lucu gitu ya. Gara-gara rompi lucu itu. Nah itu gue ngeliatnya astaga ini lucu-lucu bener ya anak-anak ya. Mana gerombolan kayak beneran kayak anak TK ya. Iya. Gerombolan rompi hijau gitu. Mana akhirnya pas udah akhir-akhir matrikulasi pada kagak masuk kan. Yes. Nah itu karena dari situ gue kan juga kenal si Ilham ini kan karena dulu itu pas kita matrikulasi kita tuh punya kesamaan yang sama. Benar. Kita tuh dulu suka stand up komedi. Iya, benar. Dulu tuh lagi musimnya season 3 kan. Iya, dulu 2013 kan. 2013. Dan gua pun dulu tahu-tahu doang dari TV. Si Ilham cerita, Fat, gue pernah. Gue bukan cerita, gue flexing. Lu pernah nonton nggak? Gue ngeledekin Fadli. Lu nggak usah sok-sokan suka deh lu kalau nggak pernah nonton langsung gitu. Iya dia ngomong begitu terus kayak, lu suka stand up juga? Iya. Dan di situ kan emang gue lagi menggebu-gebu kan. Yaudah kita ngomong dulu. Nah gue ingetnya setelah kita ngobrolin itu, kita nyambung, gue pernah nonton ini, lu suka sama semi komikasi A nggak, si B nggak gitu gue inget. Nah yang aneh menurut gue adalah lu tiba-tiba lu sama teman lu si Hilmi Yusuf, Hilmi. Aco, tiba-tiba Ham lu cobalah open mic. Apaan, gue kan cuma suka doang ya, gue kan nggak pernah ada pengen gitu lu waktu itu lu nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba cobalah gitu. Dan bener si Fadli dan temennya si Hilmi dulu yang bener-bener praktekin dari awal. Karena dulu emang di SMP gue pertama kali, manusia pertama yang open mic di SMP gue. Oh gitu? Gitu, makanya pada terpijak kan yang lain. Iya, makanya gue kaget, ini orang bener dong ngajakin ya. Gue kira kayak cuma basa-basi, stand up dong gitu kan, lu suka nih. Enggak, dan dia bener-bener ngambil, gue inget dia ngambil, kalau nggak ngambil botol, ngambil tempat pensil atau penghapus papan tulis. Tapi kita seakan-akan jadi mic. Tapi kita di belakang dulu waktu itu. Iya, di belakang dulu. Kan? Gue inget tuh, gue dulu minjem materi orang. Iya, kita stand up tapi pakai materi orang. Ibarat kayak kita band tapi cover lagu gitu. Iya, atau kita cover materi gitu. Awal-awal di belakang. Terus yang lain pada ngeliatin kan. Jujur emang ngeliatin pada nengok-nengok gitu kan. Iya. Padahal kita apaan? Lahir lucu-lucu kan. Terus ya udah kita mulai berani ke depan. Kita mulai berani ke depan. Kalau dipikir-pikir apa? Gue suka mikir gitu. Orang-orang yang lain mandang kita gimana ya? Kayak ini orang so asik banget sih. Iya juga ya, kayak ini siapa lagi. Kita juga belum kenal kan waktu itu. Tapi memang cuek aja cuek. Cuma ya memang dari situ kadang jadi ada yang kenal. Kayak dulu Kamel juga dulu respon. Lu yang narik. Iya. Bukan respon. Dipaksa ya? Lu ya paksa. Terus kayak ada sahabat gua baru di situ namanya Munir. Dia tuh dulu kopi teman Oh emang. Emang kita kan menjauhin dia. Soalnya kita kan dulu nih aneh banget nih orangnya. Lalu dulu dia sendiri. Terus dia tuh kayak ngeliat gua kan, kayak lucu juga nih jadi teman gitu. Dan dari stand up itu juga ya gue jadi deket sama Ilham dan sama teman-teman yang sama-sama anak MTS lah. Jadi deket juga. Cuma yang memang bikin sedih akhir-akhirnya lama-lama anak MTS pada kagak masuk. Benar bos. Nah akhirnya teman-teman gue tuh ya cuma Munir, ada Gundra juga. Tapi dulu tuh Gundra mainnya sama Brilian ya. Sama si ini enggak si Zulfikar Bahasa. Zulfikar Bahasa. Cuma iya setahu gue dia C juga deh. Enggak. Iya tahu. Oh iya udah deh. Coba kita telepon Zulfikar. Iya. Halo? Enggak deh. Ya, tahu gue aja deh, karena dia satu sekolah kan. Tapi dia kan bahasa Zulfikar tuh kan, kelasnya dari awal. Iya. Setahu gue itu. Nah, terus tapi intinya adalah gue sama Munir jadinya temenannya, karena teman gue si Hilmi ini cabut habis itu. Dia ke sekolah negeri gitu ya. Makanya yang regil banget ya. Yang regil banget. Ya pokoknya regil lah ya. Rastafara. Nah, gue sama Munir tuh. Munir juga udah gak punya teman posisinya kan. Iya emang gak punya teman. Dan dia pun juga anak yang grogian ya. Gue selalu inget ini sih. Apa tuh?
Munir dulu waktu matrikulasi keberapa ya? Kayak baru setelah berapa minggu. Baru awal-awal lah ya. Awal-awal, tapi ada suatu saat kita dikumpulin di PSBB. Di situ gue baru mulai coba ngobrol sama yang lain sih. Karena selama ini kan kalau di kelas cuma gue ngobrol sama yang gue kenal doang, Jaki kan, kebetulan gue satu matrikulasi juga sama Jaki, satu meja juga bahkan. Sementara kalau waktu di PSBB kita akhirnya bisa ngobrol lebih luas ya. Baru tuh gue ngobrol sama Akbar, sama Munir, sama Getar yang gue inget tuh. Nah Munir cerita, gue kan dulu Munir kalau inget duduknya di kiri, pojok kiri paling depan. Oh gitu. iya. Dikelilingi oleh para perempuan gitu. Kayak harem. Ya gitu lah. Dan dia cerita, duh gue panas dingin gitu. Gue keringet dingin, gue grogi gitu. Kenapa? Iya gue nggak biasa gitu. Gue biasanya di lingkungan yang homogen. Sekarang jadi yang begitu, kaget. Gitu makanya nih orang aneh banget awal-awal, tapi di situ gue juga membuka pikiran gue, oh ternyata teman SMA gue unik-unik ya gitu. Nah itu gue juga ngeliat Munir tuh unik gitu kan, kayak di situ baru cerita, dia baru cerita bahwa dia di pesantrennya kayak gimana. Gue biasanya pesantren mah cowok semua gini semua gitu, baru mulai kayak gitu. Dan itu tuh itu pun gue tertarik teman sama Munir tuh. Munir itu teman pertama gue yang namanya Munir. Lucu banget namanya. Lucu banget, astaga, udah gitu. Tapi dan matrikulasi itu gue jadi akrab sama Munir kan. Temenan mulu ngobrol gitu, belajarnya bareng gitu. Kan dia juga ngerti Arab lah ya. Gue kan posisinya enggak ngerti kan. Gue minta ajarin dia. Dan yang paling memorable dari Munir itu adalah, ini mohon maaf ya Munir ya. Lu bukannya gimana nih, cuma dulu HP gue kan Gemini ya, ya. Terus gue ngeliat HP lu, mohon maaf nih ya. Gue kan sadar gadget ya, melek merek lah gitu ya. Gue ngeliat HP ungu kecil merek Cancel tuh gue ketawa anjir. Mohon maaf ya Munir ya, itu maksudnya gue masih inget tuh. Iya kan? Gue masih inget tuh HP legendaris itu. Ada gamenya kayak Jetpack Joyride tapi hitam putih, astaga. Ya, tapi Munir sekarang bisa berbangga karena HP iPhone sekarang. iPhone sekarang. Nah, iPhone ini from this to this lah. Iya, Munir bisa bikin tuh from this to this. Nah, abis itu kisah kita di matrikulasi tuh kan ditinggal lah ya. Kan ditinggal kan ya. Gua sama Ilham sama jadi gua memang dulu akhir-akhir tuh ada beberapa acara di MTS. Jadi sadar nggak sadar atau malas nggak malas gue cabut gitu, sering nggak datang. Tapi bahkan akhirnya pada placement test terakhir tuh gue itu placement test juga Pat. Tapi bareng sama anak MTS yang lain. Karena di hari waktu placement test gue itu ada jalan-jalan ke puncak. Itu pas gue nyampe Manfaat ada bis. Ini orang ngapain kan? Masuk kelas kok sepi. Gue duduk sebelah Munir juga kan. Terus ya udah. Pada kemana nih? Lu nanya gitu ya. Terus, nah ini kan udah placement test kan. Gue sebelah Munir. Nah gue punya ini ceritain dong. Gue dengar rumor bahwa Munir tuh ngasih contekan ke lu biar lu sekelas. Apakah rumor tersebut benar Bapak Fadli? Betul sekali. Aduh itu kalau Munir gak ngasih nih Ham ya, itu mungkin gue IPA 5 kali. Padahal IPA aja cuma 4 dulu kan. Gue penasaran Munir ngomongnya gimana? Jadi gini, di situ kan posisinya Munir udah akrab kan sama gue. Dan Munir tuh gak punya teman. Terus gak berani juga sama cewek kan. Iya emang. Habis itu dia udah terlanjur akrab sama gue, pengen sekolah sama gue. Terus habis itu dia ini apa namanya, ada anxiety ya, separation anxiety. Alah, grogi tuh. Nah terus dia pengen sama gue sekelasnya. Nah di situ dia bener-bener pengen nyamain jawaban antara gue sama dia, biar hasilnya sama nih, biar sekelas. Gitu kan. Tapi di satu sisi gue juga bersyukur. Karena gue gak tahu, gue gak belajar loh bahasa Arab kan. Munir tuh ke lu doang atau ke beberapa teman yang lain? Ke gue doang. Berarti yang dia anggap goblok lu doang. Oh tapi gue ngasih tahu dia jawaban bahasa Inggris. Oh gitu. Gue bahasa Inggris cukup jago. Banter lah. Sorry tadi gue beatbox. sorry gue. Oh Allah Akbar. Ditegur ngomongin Munir. Munir maaf. Kamu sih ngomongin HP-nya. Aduh, in the name of Odin.
Aduh, marah Dewa. Marah. Nah, iya. Lanjut lagi. Si Munir, Sorry Nir. si Munir ngasih jawaban. Singkat kata, akhirnya jawaban kita sama semua. Sama semua kan, kumpulin. Abis itu ya udah tinggal nunggu pengumuman doang kan. Dan itu akhirnya posisinya sejarah membuktikan bahwa lu akhirnya sekelas lagi. sekelas lagi itu. Dan pengumuman sekelasnya itu tuh ya pas kita di masjid. Bukannya awal semester 1 ya? Emang iya ya? Atau Iya. gimana sih? Gue lupa. Di masjid itu setahu gue yang mos. Oh. Cuma gue gak ikut. Gue cuma mendengar aja. Tahu emang Anda ya, Anda. Cuma ya singkat kata abis itu kan kita mos kan. Pakai atribut-atribut. Gitulah. Iya. Tapi ngomongin soal mos sih memang menurut gue mos di Manpat itu syukurnya nggak ada yang perpeloncoan. Iya. Ya udah. Karena bener. menurut gue nggak ada senioritas di Manpat. Karena kita bukan di Spanyol. Apa tuh? Nah, kalau di Spanyol kan ada senioritas. Ya. Ntar ada geledek lagi loh. Baru kepikiran tadi tuh gue. Dewa Odin marah ntar. Tapi yang gue nggak senangnya Bukan adalah marah lagi. emang ini resiko pakai peralatan mahal gini ya. Iya. Suara yang Bisa merekam suara dari Asgard. Emang dah. yang gue nggak suka adalah salah satu yang gue nggak suka adalah budaya tepuk tanganin orang yang jalan di gang model. Itu. Kenapa gue nggak suka? Karena gue pernah jadi korban. Gimana? Kalau gue nggak jadi korban gue biasa aja. Karena Emang seru aja sebenarnya kan. Hmm. Tapi sayangnya gue pernah jadi korban. Gimana Jadi waktu matrikulasi dulu kan ya gue main sama Jaki doang. Karena kebetulan sebagai pengingat nih kan gue sama Jaki dari SD. Gue sekelas. Bahkan gue sama Jaki ingatan terjauh gue sama Jaki soal SD tuh ya gue lagi main sama dia. Sejujurnya iya gue nih intermezzo dikit. Salah satu ingatan terjauh gue soal kelas 1 SD adalah gue lagi main kuda-kudaan sama Jaki. Oke ini terdengar aneh gitu. Cuma beneran kuda-kudaan. Dia jadi kudanya, gue naik di atasnya. Dan itu lagi pelajaran akidah akhlak kalau kelas 1 SD 1A. Tidak punya akhlak loh. Saya gue inget banget gurunya namanya Bu Yahya kalau nggak salah. Itu kan gue lagi pelajaran kosong tuh. Bukan pelajaran kosong, gurunya lagi keluar. Si gurunya masuk. Malam main kuda-kudaan, udah ngerjain belum? Gue dan Jaki dengan polosnya ngomong belum. Itu yang ingetan iya. Kerjain ya udah. Nah, itu kalau tanya Jaki, insya Allah jawabannya gitu juga. Juga sama. Iya. Juga. Makanya gue udah akrab banget lah sama Jaki. Nah waktu itu gue habis ke kantin lama kan di seberang bangetnya Gang Model tuh. Oh yang betul. Kan? Seberang bangetnya tuh. Puja Rasa 1. Gue habis beli katsu teriyaki lah itulah pokoknya. Mahal tuh dulu tuh. Tapi enak. Iya sih, tapi mahal dulu hitungannya. Emang. Tapi yang paling cita rasa Manpat menurut gue itu. Karena yang lain dulu ya di Puja Rasa 1 kayaknya nggak ada yang spesial banget menurut gue selain itu. Ya udah gue beli. Ini hari-hari pertama gue matrikulasi, hari 1 atau hari kedua lah kalau nggak salah. Gue balik dong ke kelas dong. Nah kan itu kan posisinya pas banget di seberangnya Gang Model kan. Iya, dulu kan masih kantin yang lama. Iya. Masih yang di depan Gang Model. Ya udah gue lewat Gang Model dong. Nah, karena menurut gue kan sekolah gue yang dulu juga layoutnya sama ya. Ada jalan tengah yang dikelilingi oleh gedung letter U. Menurut gue ya udah. Masa ada sesuatu yang bakal terjadi? Kan tidak mungkin gitu kan. Pasti semuanya baik-baik saja. Pasti dong. ini cuma jalan biasa. Tapi gue jalan sama Jaki. Langsung ditepuk tanganin, sumpah malu gue. Kayak gue salah gue apa? Baju gue apa juga? Hes kali atau apa gitu kan. Namanya gue merasa ini kayak Sidratul Muntaha gitu. Sidratul Muntaha apa? Sidratul Mustaqim. Ya Allah ini. anak man Terus Mustaqim gitu. Karena saking gue deg-degannya gue lihat jalan itu. Terusnya dalam perkembangannya gue baru tahu bahwa memang budayanya seperti itu. Iya. Jadi gue kesel karena gue pernah jadi korban. Gitu jadi ya memang infonya kalau di sekolah kita jadi itu ada kayak Broadway gitu lah, kayak catwalk gitu di tengah bangunan gede. Di situ kalau pada berani lewat, ditepokin satu sekolah. Iya. Dimana itu bisa dilihat langsung oleh semua orang yang di situ sebenarnya. Iya. Kan kalau lu ke depan kelas kelihatan tuh sama orang di situ. Itu kayak gitu kejadiannya. Mau kayak dari lantai 1, 2, 3 2 dan 3 waktu itu. 2 dan 3 semuanya ke depan kelas neprokin gua. Gimana enggak malu loh? Iyalah, murid baru gitu kan.
keterima sebagai murid aja belum bener. belum full gitu kan. Masih setengah-setengah, masih matrikulasi, ditepokin satu sekolah. Gimana nggak malu? Nah, itu kan elunya, tapi mungkin buat dari sudut pandang gue jadi belajar untuk tidak lewat situ. Iya, gue memberikan contoh untuk yang lain. Memang gue berkorban jadi kelinci percobaan dia. Nah, tapi kan ngomong-ngomongin kantin ya, dulu gue pun punya cerita di kantin. Apa tuh? Dulu kan ya emang gue nggak bisa beli katsu kan, yang rada mahal, ongkos gue kan jauh ya. Ya gue kan dulu beasiswa. Terus ya dulu tuh gue beli nasi goreng, goceng nih, udah pakai telur kan. Gue pikir nasi goreng goceng enak juga nih gitu kan. Goceng gitu ya. Goceng, gue makan. Apaan kayak nasi biasa kan. Itu gue baru kesimpulan tuh bukan nasi goreng, nasi kecap itu. Lu salah beli kali. Udah itu doang nasi goreng. Lu bilang nasi gorengnya dipisah. Ya. itu kayak makan nasi uduk dikecapin nih. Astaga. Emang dah. Habis itu udah gue nggak lagi. Habis itu gue bawa bekal udah. Tapi bawa bekal ya? Bawa bekal. Tapi bekal juga menjadi salah satu kebiasaan gue sih. Waktu udah masuk sekolah tapi awal-awal tuh gue masih mau nyoba-nyoba lah makanan apa yang enak. Tapi karena biasa-biasa aja, udah sering lah ya. Iya, yang memorable sampai sekarang sih katsu. Maksud gue kalau misalnya yang nasi uduk, nasi bakar, mie ayam itu lu bisa nemuin cita rasa seperti itu di banyak tempat yang lain. Tapi gitu. emang katsu tuh ya top of mind ya. Top of mind. Dan gue pun jujur aja beli katsu kalau lagi ada duit aja sih. Tapi ya kan lu bawa bekal nugget mulu. Iya sih. Gue sering minta. Pakai kalau teman-teman ingat, Fadli kan suka bawa tempat makan yang warna merah tuh. Iya. Yang suka geletak aja di lantai, di meja, di loker gitu. Sampai tinggalan pernah juga tahu itu. Gitu emang Fadli. Gitu matrikulasinya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga yang mendengarkan punya kisah-kisah lain yang mungkin bikin teman-teman mengingat kembali gitu. Semoga apa yang kita tadi paparkan, kita ceritakan mungkin bisa mempelatuk mempelatuk kisah-kisah yang teman juga mungkin rasakan gitu. Karena kan kalau matrikulasi jujur aja kita masih belum saling mengenal ya. Gue juga belum saling ngamatin satu sama lain gitu. Misalnya kalau tahu sekedar tahu mah tahu aja. Gue belum ngamatin kejadian apa yang lucu di sini karena menurut gue ya biasa aja. Gue juga waktu itu gak fokus sama matrikulasi gitu. Iya, memang tidak fokus sama diri sendiri aja gue, fokus ke pengembangan diri gitu. Tapi matrikulasi juga penting karena ini jadi salah satu embrio dari IPA 2 gak sih? Iya, kita tuh ya kebentuk juga dari matrikulasi. Mau kalian A, B, C, D atau ada yang lain. Ujungnya ya kita ketemu juga nanti di IPA 2. Benar gitu. Dan kita habis matrikulasi apa sih? Ya pokoknya MOS kan. Oh iya MOS. Habis itu ya kita dikumpulin dulu di masjid. Di ini ospek. Nah, habis itu pengumuman ini kelasnya. Pengumuman kelas. Tapi kan kita duduk masih sama anak matrikulasi kan. Masih duduk masih duduk kelas sama matrikulasi. Iya, C. Iya. Gitu. Baru deh mulai. C cedae. Belum, itu buat episode 1. Ini teaser. Nah, habis itu ya kita mulai dikumpulin, disebutin kelas-kelasnya yang siapa-siapa aja, dan disitulah kita mulai kebentuk nih IPA 2. Oke. Dan akhirnya kita masa matrikulasi selesai dan kita dapat melanjutkan ke jenjang yang asli ya. Iya, yaitu sekolah SMA-nya beneran. Kelas tapi 1 sebelum matrikulasi berakhir gitu. Karena gue punya banyak temen yang udah matrikulasi sampai selesai. Tapi nggak jadi masuk. Temen tes gue banyak banget yang udah selesai nih matrikulasi, bener-bener ikut sampai akhir, tapi akhirnya cabut. Entah ke SMA yang reggae banget itu atau ke SMA lain gitu. Banyak sih yang ke SMA reggae itu. Kalau lu pernah kepikiran nggak untuk aku cabut gitu? Awalnya sih iya, tapi abis itu ya enggak, karena akhirnya gue nemu banyak temennya unik-unik juga nih. Apalagi kan ternyata komedinya juga gak buruk-buruk amat lah gitu. Apalagi kan dulu kita ambisius kan mau tur stand up. Sebuah ambisi yang kalau gue inget di malam hari kok bisa gue kepikiran gitu. Tahu ya, masih ngide banget. Itu kan Dewa Odin marah lagi. Munir minta maaf ya. Iya. Ya gue tahu ini bukan ulang tahun lu tapi nah, abis itu Munir tuh ada cerita lucu. Tapi itu yang pala dibotakin. Tapi itu kita simpan buat episode berikutnya. Karena itu terjadi di awal episode 1 atau semester 1 ya. Semester 10 IPA 2. Paling gitu aja kali ya. Iya, udah gitu aja lah. Mungkin teman-teman yang punya cerita jangan lupa nanti bisa sampaikan ke kita. Sampaikan juga. Caranya gampang.
tinggal klik grup kelas, Iya. klik member, Heeh. lihat kontak Fadli, Iya, atau Ilham aja boleh deh. chat gitu. Pat, gue ada ini nih gitu. Kalau misalnya Anda tidak bisa menemukan kontak Fadli atau kontak saya, berarti Anda salah dengar. berarti Anda salah kelas. Salah kelas. Nah, Iya. mungkin bisa mendengarkan podcast yang lain. Yoi. Tapi kalau misalnya mau dengerin juga nggak apa-apa. Ah. Cuma mungkin agak sedikit kurang relate aja Kurang relate. gitu. Paling gitu aja Pak ya. Oke. Oke, nama saya Ilham. Nama saya Fadli. Dan Selamat menunaikan ibadah ibadah puasa. puasa. Kami dari podcast Terpadu. Undur diri. Yup. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di episode 1 semester 1. 10 IPA 2. Yap. Dadah.